Hari ini aku akan ajak kamu jalan-jalan untuk lihat rumah baru di Araya. Ini 3 lantai, jarang ya aku review 3 lantai. Kebanyakan memang rumah di Surabaya itu 2 lantai, 2 lantai. Tapi menurut aku ini adalah idea untuk kamu yang mungkin belakangan ini lagi kebingungan. Mau sewa usaha dulu, sewa tempat usaha dulu, beli ruko dulu, atau beli rumahnya dulu, karena mengalokasikan dananya nih bingung kan ya. Tapi kalau memang kamu ternyata usahanya bisa dari rumah aja, bisa sekalian jadi tempat tinggal, kenapa enggak? Coba deh intip rumah yang ini, harusnya sih cocok ya untuk kamu yang usaha bridal atau bikin praktik dokter, bimbel mungkin, atau mini foto studio. Di sini bisa, apalagi marketnya udah jelas ya. Ini kan perumahan Araya. Ini aku di Araya tahap 2 Surabaya ya teman-teman. Bentar, aku spill dulu. Ini row jalannya 3 mobil, enak, lega. Semisalnya pun kalau kamu buat usaha nggak bakal takut sikut-ikutan sama tetangga. Mau parkir di depan sini bisa, di sebelah sana juga bisa, selama nggak di depan rumah orang ya. Nah, ini detailnya kita bakal bahas ya. Setiap sudut rumahnya, luas tanahnya ini 135 meter persegi, luas bangunannya 255 meter persegi. Jadi ini 9 kali 15. Let's take a look inside. Ini kalau dari tampak depannya ya, model fasadnya ini modern tropis kayak ala villa-villa, dan disupport bukan cuma dari warna-warnanya dan setiap detail-detail dari fasadnya aja, tapi kayak dari penggunaan apa ini namanya sih, gerbangnya ya. Gerbangnya ini juga sengaja dibuat nggak terlalu tinggi supaya tidak menutupi fasad-fasadnya. Dan tenang aja, ini kan perumahan rapi ya, terus juga security-nya bakal ada yang sigap jagain keliling-keliling juga kok. Untuk carportnya sendiri ini muat untuk 2 mobil dan ada 1 garasi, jadi totalnya bisa lah ya 3 mobil, garasinya di belakang situ. Terus ini juga pakai undesit ya teman-teman. Ini kalau malam aku nyalain LED-nya bakal cakep banget. Dan kalau konsep-konsep villa itu kan bukan cuma dari warna-warnanya yang kalem-kalem ya, tapi ada penggunaan unsur-unsur kayak batu alamnya. Nah ini cakep nih teman-teman. Dari buat yang taman-tamannya di sini, dari tangganya juga senada warnanya semua. Terus juga ternyata penggunaan batu alamnya bukan cuma di sini, di samping seperti ini juga. Penggunaan batu alamnya juga sampai sini, tapi sebenarnya ya enak. Perawatannya jadi nggak terlalu susah, cuma tinggal dibersihin, disikat aja, nggak perlu cat tiap tahun ya. Untuk dari garasinya ini sebenarnya bisa dibuka full ya teman-teman. Dan ini muat untuk 1 mobil yang panjang pun masih oke. Jadi kalau misalnya kamu jajar Fortuner sama Alphard itu masih bisa masuk ke sini, Innova aja masih muat. Oke, di bawah ini memang fokusnya untuk area servis aja. Jadi kayak gudang, terus ada kamar, itu sebenarnya bisa jadi gudang atau kamar tidurnya ART. Ini kamar mandi ART-nya juga terpisah, dan dapurnya untuk yang masak-masak berat, masak-masak yang ngebul itu ada di sebelah sini. Jadi terpisah, nggak perlu sampai atas. Ini idea juga untuk kamu yang memang usahanya mungkin online shop gitu loh. Jadi di bawah sini ya kan bisa kamu manfaatin jadi area packing atau areanya karyawan-karyawan kamu di sebelah sini. Nggak perlu sampai naik-naik ke area tinggal yang lebih private. Dan di sisi belakang ini adalah area cuci jemurnya. Jadi jangan sampai fasad rumahnya udah cakep terus kamu tambahin jemuran-jemuran kayak gitu, jangan ya. Di bagian sini ukurannya juga cukup lebar teman-teman. Semisalnya kamu juga pakai untuk usaha karyawan, di sini bisa jadi area nongkrongnya mereka kalau penatnya kerja. Terus ini anginnya dapet ya, karena bukaannya di sebelah sini cukup lebar teman-teman, selebar rumahnya ya. Terus gak usah tambahin kanopi lagi sih menurut aku, karena itu udah kayak ada sedikit kanopinya sebenarnya, jadi kayak model-model kayunya itu loh. Jadi kalau misalnya ditutup full nanti malah panas. Terus di sini udah pakai teknik kamprot full sampai atas, jadi kamu nggak perlu khawatirin mau lebaran, mau natalan, mau imlekan harus ngecat, repot banget ya, jelek, bopak-bopak itu, bolong-bolong, no. Bahkan di bawahnya ini pun dari batu alam juga teman-teman. Dan nggak perlu takut tergenang, karena ini selokannya, saluran airnya bukan cuma 1 titik, ada berapa tuh, banyak banget.
1, 2, 3, 4, 5 dan ada keran airnya. Jadi kalau misalnya mau taruh mesin cuci bisa di sebelah situ ya, jemurnya di sebelah sini juga nggak masalah, masih oke. Nah, kayaknya kita bakal bahas ke sisi ruang yang di lantai 2-nya dan lantai 3-nya. Total kamar tidurnya ada 4+1. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau naik ke ruang yang lebih private di rumah ini, ke lantai 2-nya, nggak perlu sampai masuk-masuk ke nggak perlu keluar sampai yang lewatin garasi itu karena bisa diakses juga dari pintu sebelah sini. Jadi kalau misalnya kamu keluar kota, nanti kamu bisa kunci aja pintunya yang sisi sebelah sini. Jadi Mbak itu nggak perlu masuk-masuk gitu. Oke, kita mungkin masuk dari sini ya, supaya nyambung nggak pusing. Ada kaca bun, aku buka aja ya. Oke. Nah, di bagian sini sebenarnya ada space untuk kamu taruhin storage gitu. Jadi kayak gudang-gudang. Kalau misalnya kamu pakai desain interior nih, nanti kamu tinggal ya pakai lukisan kali ya, kayak di film-film gak sih? Ada lukisan di depannya terus ternyata dibuka tuh dalamnya ada space kayak gitu supaya lebih cantik aja. Dipikirkan ya, aku juga baru ngeh nih ada di sebelah situ. Nah, kalau yang di sebelah sini, jadi posisi dari pintu masuk. Oke, kita dari mundur dulu biar teman-teman bisa ngebayangin ya. Oke, sebentar. Nah, tadi kan kita masuknya dari sebelah situ ya teman-teman ya. Kalau nanti kamu sebagai penghuni rumah ya atau mau terima tamu, masuknya dari sini nggak apa-apa. Dia memang kayak ada beberapa anak tangga. Ini bener-bener kayak konsep villa ya. Ini konsep kasta kayaknya. Terus kamu di sini nggak usah tambahin kanopi lagi, cuman di sebelah situ aja yang bagian karpetnya. Karena ini pun kalau misalnya hujan nggak bakal takut tampias, udah ada daknya seperti ini. Oke, di sebelah sini mungkin nanti kamu bisa taruh apa ya? Jangan taruh rak sepatu sih, bakal jelek banget sih. Kayak payung-payung bisa di sebelah sini. Terus juga batu alamnya ternyata full ya, bukan cuma dari sisi situ tapi dari sisi sini semua. Jadi warnanya nggak norak. Oke, untuk dari pintunya ini dia pakai pintu yang single door tapi cukup besar. Ini cukup berat juga, cukup tinggi teman-teman. Ya, oke, kita masuk ke sisi sebelah dalamnya. Kalau memang misalnya ini kamu untuk usaha ya, aku coba kreasiin ya. Kalau kamu buka praktik dokter atau bridal, di sini bisa jadi area untuk apa sih itu yang di depan itu registrasi ya kan, meja registrasinya di sebelah sini ya nggak sih, ini nanti dikasih hiasan, dikasih jam cantik banget. Atau memang kamu untuk kantor rumahan di sini juga bisa, di sini jadi tempat duduk para tamu gitu ya. Atau kalau usaha bimbel di sini buat orang tua murid ya, nungguin anaknya les kelar. Cocok juga untuk kamu yang usaha bridal ya. Pokoknya di sini untuk yang registrasinya sama nunggu tamunya di sebelah situ. Tapi kalau kamu untuk tinggal di sebelah sini bisa untuk jadi area terima tamu. Jadi cocok untuk kamu yang memang hobinya atau pekerjaannya atau bisnisnya menuntut untuk harus ketemu banyak orang dan harus sering open house. Nah, ini gede, kamu mau tahlilan, mau apalagi pengajian gitu ya, mau persekutuan doa, di sini aku rekomen banget. 20 orang masih bisa kalau melingkar ya. Oke. Nah, kita naik ke sisi atas ya. Ini dari pegangan tangganya sudah pakai yang stainless teman-teman dan cukup kuat ya. Terus kalau ngomongin sirkulasi, tenang aja karena posisi rumah ini nggak nempel ke, istilahnya tembok ini tuh nggak nempel ke tembok yang belakang. Jadinya kamu dapat cahaya juga, dapat udara juga dari sisi belakang maupun sisi depan dari rumah ini. Tinggal ditambahin gorden vitras aja, minor kok, dan itu bisa dibuka semua jendelanya ya, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya siang-siang pengen hemat listrik biar nggak nyalain AC, bisa deh buka di situ ya. Nah, di belakang aku ini ada satu kamar tidur yang standar kasur ukuran queen size aja masih bisa muat. Tuh, kalau misalnya untuk apa namanya? Tadi kalau kita usaha praktik ya, buka praktik dokter, ini cukup lah untuk area praktik di sebelah sini.
Terus ini jendelanya bisa dibuka, kan kayak konsep-konsep villa gitu ya. Banyak banyak bukaan, banyak bukaan jendela, terus sirkulasinya juga dari depan, dari segala sisi, dari samping, dari belakang. Terus juga dari penggunaan pintunya sama kusen ini senada. Ini menurut aku hal kecil yang diperhatikan sih. Jadi kadang-kadang kan ada misalnya fasadnya warna coklat, tiba-tiba kusennya warnanya hitam atau warnanya putih kayak nggak nyambung. Terus ini juga pakai, ini kayaknya finish good sih, berat dan tebal teman-teman. Aku nggak bakal worry untuk offer ke kamu tentang rumah ini karena memang kualitasnya bagus ya. Aku ngomong dari segi kualitas. Oke, kalau tadi kamar di situ, kalau untuk tinggal di sebelah sini bisa jadi area makan, area ruang keluarga yang lebih private. Pokoknya kamu pakai desain interior aja lah. Mereka tuh lebih pinter mengkreasikan setiap detail rumahnya. Dan ini udah pakai konsep yang modern juga ya. Dari atas ini lampu-lampu LED-nya cakep. Dia listnya itu bukan cuma dari sisi sebelah sini, di sisi sebelah sana juga ada, dan titik lampunya juga banyak. Tapi kalau misalnya aku matiin lampu pun, ini di siang hari aku syuting jam 11, ini tetap terang sih. Tapi karena kebutuhan syuting ya, biar cakep, biar teman-teman bisa lihat lebih detail, kita nyalain semua. Nah, posisi kamar mandi yang sebelahan dengan kamar tidur aku setuju sih, apalagi kalau misalnya ada orang tua ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya malam-malam ke toilet, nggak perlu jauh-jauh, tinggal ke sebelah aja. Dan untuk area basah dan keringnya ini benar-benar dipisahkannya bukan cuma dari tempernya, tapi memang dibikin sengaja ada undakannya seperti ini teman-teman. Ya, dan kamu tenang aja, nggak perlu takut airnya ini bakal nyiprat ke sebelah sana. Itu udah ada salurannya, jadi sebelum dia nyiprat ke sana udah pasti airnya turun dulu ke sebelah situ. Dan untuk exhaust fan emang nggak ada, tapi udah ada jendela di sebelah sini, bisa dibuka tuh. Oke, untuk ininya sih pakai yang mozaik ya, motif-motif mozaik seperti ini full sampai atas. Lagi-lagi kalau bukan tembok biasa, aku seneng banget karena bersihinnya gampang. Bayangin kalau itu tiba-tiba kena air, kalau cuma dicat doang kan jadinya perawatannya repot ya, bisa berjamur. Kalau kayak gini kan enak bersihinnya. Oke, kita coba lihat dari sisi lantai atas. Ini aku menuju ke lantai 3-nya pun tetap di sepanjang tangganya ini banyak bukaan jendelanya, jadi terang. Terus penggunaan stainless ini sebagai pegangan tangga juga konsisten sama seperti yang di bawah tadi. Kalau di lantai 3 ini ada 2 kamar tidur anak dan 1 master bedroom yang kita lihat dulu dari kamar tidur anak yang di sisi sebelah sini. Sebenarnya ukurannya kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi ya. Standar kasur ukuran queen size masih bisa muat dan setiap kamar tidurnya sudah ada jendela, no worries ya. Tapi untuk pendapat aku, rumah ini ceilingnya cukup tinggi dan aku tuh seneng ya. Dia tuh bener-bener kayak villa beneran. Kalau teman-teman main ke Bali terus cari villa yang 3 lantai, itu kalau kamu nanti lihat ya masuk ke master bedroomnya, itu bener-bener kerasa karena dari pemilihan itunya loh. Kayak apa sih, list tralisnya itu cakep banget. Nanti kita lihat. Oke, kita mampir dulu ke kamar mandinya. Oke, ini kayaknya yang bangun rumahnya agak iseng ya. Jadi biasanya kan kalau kamar mandi penggunaan materialnya sama aja ya. Maksudnya kayak jenis-jenis granit yang dipakai ini dibikin agak berbeda sedikit, tapi tone-nya masih sama. Tone-nya tuh warna-warna coklat kayak gini. Jadi tetap cakep estetik. Untuk dari saniternya juga kepasang lengkap. Aku gak perlu notice lagi karena kurang lebih sama aja ya. Cuman beda nuansanya aja. Nah, kalau di sebelah sini dia ada 1 kamar tidur anak juga. Lagi-lagi ukurannya sebenarnya sama aja, tapi kita bakal kasih lihat sedikit ya biar teman-teman bisa kebayang. Ya, kurang lebih sama ya seperti yang tadi. Oh, bedanya kalau gini dia ada jendelanya yang bisa diakses ke area dak seperti ini. Sebenarnya tujuannya apa sih dibikin dak kayak gini? Kadang-kadang untuk outdoor AC, teman-teman. Jadi kamu peletakan outdoor AC-nya nggak di depan fasad, nanti jelek, menghalangi ya kan. Jadi bisa letakkan di sebelah sini. Atau kalau kamu iseng, bukan cuma sekedar jadi tempat outdoor AC, bisa jadi pot-pot gitu kan, cakep juga ya, pot-pot bunga yang kecil-kecil. Ya, oke, kita lihat ke master bedroom-nya. Nah, ini hal kecil sih menurut aku, tapi
Kalau aku biasanya di Bali tuh ngeliat villa-villa yang modern itu banyak kayak pakai penggunaan tralis ya. Ini tralis gitu kan ya. Tralis yang kayak gini teman-teman. Oh, ini udah dibukain jendelanya. Jadi cakep gitu loh, estetik. Mau dibuka gimana pun juga bagus. Ditambah ini kan lingkungannya perumahan rapih ya. Terus kiri kanan kamu tuh rumah-rumah besar juga. Jadi bukan kayak di kampung, emang masih bisa lihat gedung juga lagi pemandangannya, tapi best sih posisi master bedroom di sebelah sini. Nah, memang kan lebar rumahnya lebar 9, tapi karena ini ada kepotong kiri kanan sedikit karena ini tipe bangunan yang tidak menempel ke tembok. Jadi kurang lebih ini 7 meter. Tapi standar kasur ukuran super king size masih bisa masuk kok, diletakin wardrobe, TV, sofa di sebelah sini juga masih bisa. Dan ada satu kamar mandi di bagian dalamnya juga. Nah, ini beda lagi teman-teman. Ya, ini warnanya putih-putih juga, tapi nuansanya beda lagi. Dia cuman pakai apa? Pakai granit yang bermotifnya ada di sisi sebelah sini. Tapi tetap ada area basah, area keringnya. Terus wastafelnya ada di sebelah sini. Oke, kita puter ya. Ini kameramennya agak di sini. Nah, wastafel di sebelah sini dan udah disiapin kayak apa sih ini namanya? Dicor gini ya. Jadi bawahnya ini sebenarnya kamu udah tinggal bikin pintu aja sih untuk interiornya. Tapi kalau kamu nggak suka mau dibongkar juga nggak apa-apa sih. Jadi yang lebih modern gitu. Terus exhaust fan emang nggak ada juga. Tapi ini jendelanya besar teman-teman. Oke, coba aja tulis opini kamu tentang rumah ini di kolom komentar. Lagi-lagi kalau aku sih ya ngerasanya rumah ini mendingan aku jadiin tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Mungkin nggak tempat tinggal yang permanen kalau kamu memang nggak suka yang usaha kamu tuh nyampur sama tempat tinggal kamu. At least kalau kamu kerja yang nggak butuh office space terlalu besar, terus juga kalau kita office building kan itu kan biayanya udah mahal, terus service charge-nya mahal, bisa dialihkan ke rumah-rumah yang seperti ini, ditambah lingkungannya kan juga mendukung ya. Target marketnya juga udah jelas, terus dapat alamatnya di area Surabaya lagi. Ini untuk rumah 3 lantai, lingkungannya di area Surabaya. Berarti ini luas tanahnya 135 meter persegi ya. Kondisi baru, cakep bangunannya juga, dapat harganya under 4 miliar. Kalau dicari lagi belum tentu ada, mungkin nggak bakal ada lagi ya. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjut Janjian Survei, tahu dong langsung hubungi aku ke nomor aku di bawah ini. Dan jangan lupa juga mampir ke sosial media aku, karena itu bakal update tiap hari di sebelah sini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tulis opini kamu tentang rumah ini di kolom komentar. Aku langsung tunggu Janjian Surveinya. Dadah!